Beri ke bawah. Ya Allah, subhanallah. Ada anunya, sandaran kepalanya mau diturun, ini mau diambil kembali ke rumah sakit. Ada tandunya masjid. Ada rasa kakinya masjid. Atur dulu anu kepalanya, siapa tahu bisa. Kami baptis engkau Yopi Yahya Waloni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meninggalnya Ustadz Yahya Waloni yang tentu saja tidak asing bagi kita. Penghujatan penghinaannya terhadap Kristen dan lebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Pernah dia berkata bahwa Roh Kudus, begitu ya. Dia pernah berkata tentang Yesus Kristus itu macam-macam, teman-teman sekalian. Penghinaan, penghujatan yang luar biasa kepada Tuhan kita ya. Jadi selama ini hukum di dunia itu tidak bisa menjerat Yahya Waloni. Dulu pernah ditangkap gitu ya. Tapi itu pun delik aduannya itu nggak separah gitu ya, kepada orang-orang Kristen gitu ya. Karena dulu kalau nggak salah bukan jerat penistaan agama yang diterapkan kepada dia, tapi karena sering menyindir pemerintah ya. Lalu teman-teman sekalian, kita tahu dia hanya 3 bulan atau 5 bulan itu di penjara. Sedangkan Muhammad Kc pada waktu itu dituntut 10 tahun, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, Muhammad Kc disiksa di penjara, dikasih makan kotoran teman-teman sekalian ya, oleh Napoleon Bonaparte kalau nggak salah ya. Dan sampai hari ini Muhammad Kc umur panjang sekalipun masih di penjara ya, dan melaksanakan misi Tuhan Yesus Kristus itu amanat agung, pemberitaan Injil ya. Karena dimanapun kita berada harus memberitakan Injil, kawan-kawan sekalian. Sedangkan Yahya Waloni menutup usia di 55 tahun. Dan mengerikannya, dia meninggal itu pada saat ceramah. Jatuh dari mimbar ceramahnya dan mati ya. Keterangan itu sebenarnya udah pucat ya, udah tiada sebenarnya di situ. Tapi dipastikan dengan membawa ke rumah sakit. Dan dinyatakan telah menghembuskan nafas terakhir. Teman-teman sekalian, mungkin saudara semua bertanya-tanya, meninggalnya Yahya Waloni ini pas sekali dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Tanggal 29 Mei ya, tepatnya pada hari Kamis lalu, itu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa? Karena hanyalah Yesus jalan satu-satunya menuju surga. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Apalagi rasul yang datang ribuan tahun ya, berabad-abad itu setelah Tuhan Yesus Kristus ya kan. Ya, jadi tentu saja tidak akan bisa menyelamatkan manusia ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus
mengatakan bahwa dia akan memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 10 ayat ke-28 teman-teman bisa membaca, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadaku dan mereka tidak akan binasa. Wow, luar biasa. Yesus Kristus naik ke surga. Dia katakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nanti Anda baca dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Dan setelah aku menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu dan membawa kamu di mana aku berada. Ya, jadi ini janji dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, terkait tentang kematian daripada Yahyawaloni di masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus nanti di tanggal 8 sekali hari Minggu, ya besok, itu kan pencurahan Roh Kudus, memperingati hari ke-50 kawan-kawan sekalian. Karena ternyata Yahyawaloni ini bisa dikategorikan sebagai penghujat Roh Kudus. Markus pasal 3 ayat 29 berkata, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Alkitab mencatat itu kawan-kawan sekalian. Ya. Ayat 28, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ya, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus itu, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Mengerikan kawan-kawan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, di mana video Yahyawaloni ketika menghujat Roh Kudus dengan menyebutnya sebagai Roh Kudis. Roh Kudis kawan-kawan. Bahkan ada ceramah-ceramahnya, Roh Kudalah apalah, ya, roh apalah dia bilang begitu ya. Teman-teman kita simak videonya berikut ini. Saya dan istri anak begitu lahir di kalangan Kristen langsung dibaptis. Pendeta panggil ke depan ayah ibu saya, kami baptis engkau Yopi Yahyawaloni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Teman-teman ya, jujur ya, hati kita itu teriris-iris ketika Yahyawaloni itu menghujat Tuhan kita. Menghujat Tuhan Yesus, menghujat Roh Kudus, menghujat Allah Bapa. Kita percaya teman-teman sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, yang kita kenal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Teman-teman, kita sangat terpukul ketika Yahyawaloni, dan hukum di negara kita tidak bisa menjerat Yahyawaloni. Apakah dia sudah pernah dilaporkan? Sudah pernah dilaporkan. Ya. Bahkan saya sudah katakan dari awal tadi, dia pernah dipenjara itu selama 3 bulan saja kawan-kawan. Apa alasan kenapa dibebaskan, tidak dijerat seberat-beratnya? Karena Yahyawaloni sebagai tulang punggung dalam rumah tangga. Yang kedua, karena Yahyawaloni ini seorang mu'alaf yang harus belajar begitu. Jadi dia tidak tahu nilai-nilai Islam yang benar katanya. Maka ini harus dididik lagi. Bukan untuk dipenjarakan kata mereka. Teman-teman sekalian, mengerikan sekali. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya apa? Yahyawaloni meninggal dunia dalam keadaan penghujatan kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, saya bicara terkait tentang perspektif iman kekristenan. Ketika orang mati dalam kekafiran seperti ini, kafir teman-teman sekalian. Jadi sekalipun mereka bilang kita kafir, tapi sebenarnya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus itu adalah kafir. Kafir artinya tidak punya Tuhan lagi. Karena Tuhan satu-satunya adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya, dialah ya Tuhan yang menciptakan kita, ia Tuhan yang menyelamatkan kita, ia Tuhan yang menyertai ya dan memasukkan kita ke dalam kerajaannya kekal. Ya, karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah jalan untuk kita beroleh keselamatan itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam perspektif kekristenan, orang yang meninggalkan Yesus, apalagi menghujat Tuhan Yesus, menghujat Roh Kudus Allah, ya, itu tidak ada pengampunan. Maka dipastikan
Yahya Waloni akan menikmati hidupnya di dalam penghukuman kekal, yaitu neraka. Disebut dalam kitab Wahyu, Gehenna yang tidak pernah padam. Itulah kematian kedua, kata kitab Wahyu. Jadi teman-teman sekalian, jelas dalam perspektif iman kekristenan, dia tidak akan menikmati surga. Tetapi dengan perspektif agamanya, perspektif tentang imannya, ya tentu berbeda. Dia ini pasti masuk surga, mendapat 72 bidadari dan segala macam kenikmatan surgawi pasti dia akan dapatkan. No problem. Tapi saya berbicara berdasarkan perspektif iman kekristenan kita. Teman-teman sekalian, jaga iman saudara, ya. Apapun, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun mati, sekalipun di dunia ini banyak susah dan segala macam, tetap Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.